Halo teman pemilih, kembali lagi dalam podcast Halema KPU Sumba Tengah episode 5 bersama saya Irma Listiawati. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Bersama beliaunya Bapak Umbu Tamu selaku Sekretaris KPU Sumba Tengah dan Atasan PPID Kabupaten Sumba Tengah. Selamat datang Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, terima kasih ya sudah diajak untuk kita bincang-bincang. Iya. Bapak, di luar sana ini kita sebelum berbicara mengenai PPID, pasti kan bertanya-tanya PPID itu apa. Tapi ada yang lebih penting lagi. Teman-teman pemilih ini pasti bertanya, kegiatan KPU itu setelah pemilu dan pilkada itu seperti apa dan bagaimana, seperti itu Bapak? Ya, baik ya, ini pertanyaan bagus ya. Mewakili mungkin teman-teman pemilih. Jadi lembaga yang namanya KPU setelah melaksanakan tahapan pemilu ataupun pilkada itu tetap berjalan, eksistensinya tetap ada. Artinya bahwa di masa non tahapan pemilu dan pilkada, KPU tetap punya kerjaan. Contoh misalnya data pemilih itu terus harus dimutakhirkan. Jadi tetap KPU berkepentingan untuk memutakhirkan data pemilih, yaitu ada pemilih yang dari sebelum memenuhi syarat ke pemilih yang memenuhi syarat menjadi 17 tahun, kemudian pemilih yang pindah masuk, pindah keluar, yang meninggal, itu diupdate terus oleh KPU. Tentu KPU masih punya kerjaan memutakhirkan itu secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua, tugas dan kewajiban KPU tetap harus berjalan sesuai dengan undang-undang, yaitu melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Oleh karena itu ya tetap walaupun sudah tidak di masa tahapan pemilu dan pilkada, KPU tetap bekerja. Saya contohkan lagi misalnya kegiatan atau ada namanya PAW, pergantian antara waktu. Misalnya ada anggota DPRD KPU Kabupaten Sumba Tengah yang lalu yang terpilih, anggota DPRD Kabupaten Sumba Tengah yang katakanlah misalnya berganti antar waktu, apakah itu karena berhalangan tetap atau mungkin mengundurkan diri. Nah, proses siapa pengganti antara waktunya ya itu KPU yang melaksanakan, KPU yang mengurusi hal seperti itu. Jadi KPU tetap punya kerjaan walaupun sudah bukan di tahapan pemilu atau pilkada. Berarti dalam masa non tahapan maupun tahapan KPU tetap ada menjalankan tugas dan kewajibannya seperti biasanya ya Bapak. Iya, tepat. Nah itu teman pemilih itu juga pasti bertanya, Bapak kan selaku sekretaris, tapi yang kita tahu juga bahwa ada anggota KPU. Nah apa tugasnya dari sekretaris dan anggota KPU ini, apakah sama atau berbeda Bapak? Ya, jadi memang yang namanya lembaga KPU mulai dari pusat, kemudian provinsi sampai di kabupaten itu sifatnya hierarkis. Jadi di lembaga KPU itu ada yang namanya anggota KPU. Itu ada 5 orang, satu sebagai ketua merangkap anggota, itu yang bertugas menyelenggarakan pemilu di kabupaten. Nah, dalam melaksanakan tugas-tugasnya, keanggotaan KPU itu ada yang namanya sekretariat. Nah, sekretariat ini sebetulnya fungsinya adalah melaksanakan tugas memfasilitasi, yaitu memberikan support itu dari fungsi administrasi, kemudian keuangan dan seterusnya, sehingga dapat mendukung kerja-kerja dari anggota KPU. Jadi singkatnya sekretariat itu membackup atau melaksanakan fungsi-fungsi administratif untuk melayani atau membantu dari anggota KPU. Nah, selama ini memang tugas-tugas itu tetap terus dilaksanakan, tetap jalan walaupun tidak ada pemilu ataupun pilkada. Berarti tetap bekerja, saling mensupport anggota tetap dan bekerja, sekretariatnya. tentunya. Bapak, tadi kan awal saya menyampaikan tentang PPID. Pasti teman-teman di luar sana, pemilih itu pasti bertanya, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi itu seperti apa dan apa? Nah, mengenai tentang keterbukaan informasi dan dokumentasi sendiri itu kan sudah diatur dalam undang-undang Bapak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan dasar hukumnya tersebut? Begini, jadi memang ada yang sifatnya mendasar, itu dimulai dari Undang-Undang Dasar 45. Itu di pasal 28F, itu sebetulnya menjamin setiap warga negara untuk bisa mendapatkan informasi, untuk dia mengembangkan diri, dan memang hak warga negara untuk mendapatkan informasi
itu dijamin oleh undang-undang. Termasuk ada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, di mana itu paling tidak setiap warga negara dijamin haknya untuk mendapatkan informasi. Nah, informasi itu didapatkan dari mana? Dari badan publik. Nah, kita ini KPU termasuk badan publik. Jadi kita ya melayani masyarakat kalau misalnya ada permintaan data atau informasi tentang kepemiluan. Berarti Bapak tadi kan menyebutkan adanya informasi atau data kepemiluan yang bisa diminta oleh masyarakat. Nah, itu informasi atau data yang seperti apa Bapak? Misalkan perolehan suara atau bagaimana? Ya, saya kira yang namanya data dan informasi itu siapapun bisa mengakses, bisa mendapatkan kalau itu data-data memang yang dikuasai oleh KPU Kabupaten Sumba Tengah. Jadi banyak, misalnya data kepengurusan partai politik, data perolehan suara pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilu anggota DPRD, bahkan data tentang perolehan suara bupati terpilih, itu bisa diakses, bisa didapatkan oleh siapa yang ingin menggunakan data-data itu. Seperti itu. Berarti kan semua orang bisa mengakses. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kami atau pemilih ini, teman pemilih ini mendapatkan data-data tersebut seperti itu? Sangat mudah karena memang KPU Kabupaten Sumba Tengah sebagai salah satu badan publik, tentu kita siap melayani siapapun yang ingin mendapatkan informasi dengan cara datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Sumba Tengah. Kami punya layanan PPID, bisa datang langsung nanti bertemu dengan petugas kami, data dan informasi apa yang dibutuhkan, itu kami bisa layani. Berarti semua yang perlu berkaitan dengan pemilih atau pilkada di Sumba Tengah ini kalau memang butuh bisa langsung ke KPU Sumba Tengah seperti itu Bapak. Nah, Bapak tadi kan menyampaikan bahwa bisa datang langsung. Nah, misalkan ini ada teman pemilih yang kebetulan tidak ada di wilayah KPU Sumba Tengah. Dia di luar KPU Sumba Tengah, tapi beliaunya semua ini memerlukan data atau informasi tersebut. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan informasi tersebut Bapak? Ya, jangan khawatir. Jadi kalaupun ada teman pemilih yang ingin mendapatkan informasi, itu kami juga punya kanal, yaitu melalui EPPID, sebuah web yang memang bisa dikunjungi oleh teman-teman yang ingin mendapatkan informasi. Nanti tinggal bisa kunjungi EPPID KPU Kabupaten Sumba Tengah, dan itu bisa berkirim email pun untuk meminta data apa yang memang diperlukan. Nah, bukan hanya itu, bisa juga melalui helpdesk kami, yaitu mengunjungi bisa melalui WhatsApp dengan nomor yang di bawah ini. Ya. Baik Bapak. Nah, saat kita meminta, saat kita datang ke KPU ataupun kita WhatsApp ataupun kita email, apakah ada yang data diri kita yang harus kita sampaikan atau bagaimana Bapak? Oh ya, jelas bahwa sebagai syarat itu para pemohon informasi dan dokumentasi perlu menyampaikan identitas diri, jadi KTP, kemudian menyampaikan juga maksud dari data-data yang dimohonkan ini untuk keperluan apa. Jadi memang cukup hanya data diri, KTP, nah itu yang menjadi persyaratan untuk memperoleh informasi. Berarti memang sangat mudah ya untuk mendapatkan informasi pemilu sama pilkada ini. Sangat mudah, sangat mudah. Nah, Bapak tadi kan kita sudah berbicara tentang tugas, fungsi, terus PPID, bahwa PPID itu kan mudah untuk mendapatkan aksesnya dan lain-lain. Nah, saya itu selama pemilu sama pilkada itu selalu penasaran dengan jargonnya KPU yang tagline-nya KPU melayani. Nah, KPU melayani itu seperti apa, Bapak? Ya, jadi memang dalam pelaksanaan pemilu dari pilkada yang baru lalu itu ada jargon KPU yang namanya KPU melayani. Jadi memang filosofi melayani ini memang itu ditanamkan kepada kita semua penyelenggara pemilu. Nah, karena KPU itu memang sebetulnya mempunyai peran, itu dia melayani pemilih. Kalau di masa pemilu atau pemilihan, tugas KPU dia melayani pemilih sampai kepada pemilih itu memberikan suara di TPS. Lalu tentu melayani seluruh peserta pemilu. Peserta pemilu itu ada juga yang namanya partai politik, kemudian pasangan calon. Nah, melayani mereka dengan cara memberikan perlakuan yang adil dan setara.
Jadi walaupun sekarang KPU sudah tidak melakukan pemilu dan pilkada, ya KPU ya tetap melayani pemilih yang membutuhkan informasi dan seterusnya. Karena kita ini badan publik, ya kita tetap menjaga komitmen untuk selalu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berarti adanya PPID ini merupakan salah satu bentuk pelayanan KPU kepada masyarakat, seperti itu Bapak? Jelas, artinya mungkin dalam negara demokrasi kita tentu akses informasi, dokumentasi itu menjadi penting bagi para pemilih atau masyarakat, dan kewajiban KPU sebagai badan publik melayani masyarakat yang membutuhkan itu sebagai perwujudan dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 itu, bahwa yaitu keterbukaan informasi publik itu kita harus tetap melayani bagi yang membutuhkan informasi. Nah Bapak, ini tadi saya hampir kelewatan gitu. Mengenai jam pelayanan PPID itu jam berapa Bapak kalau teman-teman mau ke KPU itu? Jam pelayanan saya kira jam kantor ya, jadi kami siap untuk melayani para pemilih atau masyarakat yang ingin berkunjung secara langsung ya, untuk meminta atau memohon data secara langsung. Itu di kantor KPU Kabupaten Sumba Tengah, Jalan Buremu Samapati pada jam kerja. Jadi mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 16.00 sore pada hari Senin sampai dengan hari Jumat. Terima kasih Bapak atas waktu dan informasi yang sangat berharga yang telah dibagikan bagi teman pemilih hari ini. Sama-sama. Baik teman pemilih, bahwa dalam salah satu bentuk dari KPU melayani adalah layanan PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang mana teman pemilih apabila memerlukan informasi tentang kepemiluan, baik itu pemilu ataupun pilkada, bisa mengunjungi PPID secara langsung di KPU Kabupaten Sumba Tengah ataupun melalui e-PPID dengan alamat sumbatengah.ppid.kpu.go.id ataupun bisa menghubungi nomor 082146047779. Saya Irma Lisdiawati bersama Bapak Sekretaris KPU Sumba Tengah, Bapak Umbu Tamu, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai berjumpa dalam episode selanjutnya.